Asrita Nadia dalam pembelajaran tematik. Nah, dalam video ini Suster akan mengajarkan pembelajaran tematik di kelas 4, tema 3, peduli terhadap lingkungan, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, seperti apa sih hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku? Ayo kita mulai ya adik-adik. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Mari adik-adik, kita semangat untuk belajar ya. Nah, ini gambar peduli terhadap lingkungan. Bersih kan? Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat, dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Nah, pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal, akar, dan tunas menonjol keluar. Lalu, batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Di sini gabah adik-adik, itu bulir padi ya. Nah, setelah gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang berbungkus dalam sekam atau kulit padi ya adik-adik. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa sih bacaan di atas? Apa isi bacaan di atas? Nah, isi bacaan di atas itu yaitu tahap pertumbuhan tanaman padi. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Nah, padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Berapa lama proses tanaman tersebut? Nah, tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari.
apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Nah, kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Nah, ada diagram yang hendak kita isi berdasarkan bacaan yang baru saja kita baca ya, adik-adik. Ini dia. Ada berapa kolom? 1, 2, 3. Yuk, seperti apa? Di sini suster sudah menyiapkannya. Nih, pertama-tama direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Nah, setelah itu biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas muncul keluar, lalu batangnya memanjang. Setelah itu, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Gabah tadi, bulir padi itu ya adik-adik, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Nah, berikut adalah beberapa cara mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Nah, padi itu juga harus dipertahankan ya adik-adik. Nah, bagaimana caranya? Ini dia. 1. Menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya, dijadikan untuk mendirikan bangunan. 3. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar, sampah akan menyebabkan banjir. Nah, tidak bisa banyak-banyak sampah ya adik-adik. Nah, kalau terjadi banjir, padinya tidak akan tumbuh. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. 4. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. Supaya apa adik-adik? Supaya tanaman padi itu dapat tumbuh dengan baik. 5. Penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Yang keenam, penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Nah, amati gambar berikut. Ayo, di sini ada 3 gambar, yaitu pantai, dataran tinggi, dan juga dataran rendah. Nah, tuliskan 5 pertanyaan tentang gambar. 5 pertanyaan. Di sini suster sudah membuatnya. Nah, 1. Apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Kedua, mengapa daerah penduduk pantai banyak menjadi nelayan? Ketiga, mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja pada perkebunan? 4. Apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan? 5. Mengapa di dataran rendah banyak terdapat lahan persawahan? Nah, setelah kita tadi melihat pertanyaan itu, tulis perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut. Nah, dalam ketiga gambar ini pasti ada perbedaannya. Contohnya itu di pantai, bagaimana perbedaannya, dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, di sini suster sudah membuat ada 5 nih. 1. Dari lokasi ketinggian. Pertama, dari dataran tinggi dan juga dari dataran rendah bisa kita lihat dari lokasi dan juga dari ketinggian dari kedua dataran tersebut. Dataran rendah secara teoritis merupakan suatu dataran yang berlokasi dengan ketinggian di bawah 200 di atas permukaan laut. Kedua, dari lokasi dan lingkungan sekitar. Dataran rendah kebanyakan merupakan daerah yang berdekatan lokasinya dengan pantai serta hilir sungai sehingga akan mudah menjadi penyebab banjir. Sedangkan dataran tinggi merupakan dataran yang lokasi sekitarnya mirip seperti pegunungan dan juga perbukitan. Ketiga, dari sisi ekonomi dan sosial. Ekonomi pada dataran rendah lebih menjanjikan ketimbang dataran tinggi, terutama faktor pembangunan ekonomi yang menyangkut kegiatan industri, perkantoran, dan juga bisnis komersil. Lokasi dataran rendah yang kontur tanahnya dan rata
membuat pembangunan gedung dan juga industri menjadi mudah untuk dilakukan pada dataran rendah yang akan memberikan ruang publik untuk kehidupan masyarakat sekitar. 4. Dari segi iklim dan cuaca, dataran rendah merupakan lokasi yang cenderung panas, kering, dan juga memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Dataran tinggi merupakan lokasi yang memiliki kelembapan udara dan juga kelembapan tanah yang tinggi. Suhu udara yang cenderung sejuk, namun memiliki curah hujan yang relatif rendah. Meski demikian, lokasi dataran tinggi merupakan lokasi yang pas untuk lahan pertanian dan juga perkebunan karena memiliki kualitas unsur hara di dalam tanah yang baik. 5. Dari segi potensi pariwisata, lokasi dengan wilayah yang memiliki dataran rendah biasanya memiliki potensi wisata yang berhubungan dengan lokasi pantai yang akan rentan dengan erosi tanah. Selain itu, biasanya pada dataran rendah juga banyak dibangun lokasi wisata khusus seperti lokasi taman bermain, tugu, dan beragam taman lainnya. Nah, di sini ada bacaan teks. Bacalah teks berikut dan isi tabelnya. Ada tabel nanti ya. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Landai artinya tidak terlalu dalam ya adik-adik. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Nah, di sini bisa kita mandi, bisa kita bermain-main seperti itu ya. Nah, sedangkan dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Sedangkan dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata suster yang salah selama pembelajaran tadi, mohon dimaafkan. Terima kasih.